Li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa menghambakan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah kita mulai di beberapa bulan yang lalu. Ini kita masih akan melanjutkan penjelasan tentang bagian waris, di mana kalau dalam tahapan penyelesaian warisan berarti kita sedang berada di tahapan yang ketiga. Kita katakan kalau kita ingin membagi warisan, maka ada 6 tahapan yang perlu kita lewati, yang perlu kita lakukan satu persatu, dan kita sedang berada di tahapan ketiganya. Tahapan pertama kita sudah selesai, yaitu menentukan berapa nominal tarikah atau apa saja yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Kemudian kita bersihkan dari tarikah, dari apa yang ditinggalkan oleh si yang wafat tadi, hak-hak sebelum warisan seperti biaya fardu kifayah, hutang jika ada, wasiat jika ada. Kalau sudah dibersihkan, baru ketika ada sisa, maka itulah yang disebut dengan harta warisan, yang kita akan membaginya kepada ahli waris yang memberhakinya. Ketika sudah kita dapati harta warisan, maka selesai dari tahapan pertama, kita akan mulai melakukan pembagian warisan. Nah, itu dimulai dengan tahapan apa? Kita mengetahui terlebih dahulu siapa dari kerabat yang hidup itu yang waris, siapa yang bukan waris. Karena kita pernah jelaskan bahwa tidak semua kerabat yang hidup yang memiliki hubungan darah itu statusnya adalah ahli waris. Nah, seperti misalkan kakek dari ibu itu punya hubungan darah, namun statusnya bukan ahli waris. Nanti disebut oleh ulama faraid dengan istilah daul arham. Daul arham itu kerabat-kerabat yang dia memiliki hubungan darah, namun dia tidak berstatus sebagai ahli waris, disebut oleh ulama faraid dengan istilah daul arham. Nah, tahapan kedua itu bagaimana caranya kita bisa mengetahui nanti dari kerabat yang hidup itu mana yang waris, mana yang bukan waris. Itu dengan mempelajari sebab-sebab warisan dan juga penghalang-penghalang warisan. Kita sudah jelasin di mana sebab warisan itu kita katakan ada 3. Yang pertama itu adalah akad pernikahan yang sah. Di sini nanti yang berstatus sebagai ahli waris 2 orang, suami dan juga istri. Dengan sebab yang pertama ini akad pernikahan yang sah. Yang kedua an-nasab, yaitu hubungan darah. Dari nasab ini nanti diklasifikasikan kerabat. Orang-orang yang memiliki nasab dengan si yang meninggal ini dikelompokkan, diklasifikasikan kepada 3. Ada yang induk nanti ada 5 ahli waris. Ayah, ibu, kakek dari ayah, nenek dari ayah, dan juga nenek dari ibu, ada 5. Kalau yang dari keturunan ada 4 ahli waris, ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki dari anak laki-laki yang meninggal, cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal.
Kalau dari yang Hawashi, Hawashi itu kerabat yang bukan induk, bukan keturunan. Masuk di dalamnya apa? Saudara, saudari, paman, bibi, anak saudara, anak saudari, anak paman, dan juga anak bibi. Nah, dari Hawashi yang waris itu kita sebutkan ada 12. Ya, ada 12. Dari saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu. Nanti ada paman, paman itu paman kandung, paman sebapak, anak saudara laki-laki, anak saudara laki-laki yang sebapak, anak dari paman, anak dari paman yang sebapak. Itu nanti total ada 12. Sama sebab yang ketiga al-wala. Nah, ini nanti ahli warisnya yang memerdekakan budak. Selesai dari sebab warisan, kita bahas penghalang-penghalang warisan. Ini untuk apa perlu kita ketahui? Ini nanti perlu kita ketahui karena tidak semua yang dia berstatus ahli waris, kita katakan apa? Berhak mendapatkan bagian warisannya. Terkadang ada orang dia sudah berstatus sebagai ahli waris. Kenapa dia berstatus sebagai ahli waris? Karena dia bersifat dengan salah satu sebab pewarisan yang 3 tadi. Tapi kita katakan apa? Terkadang ada orang statusnya ahli waris, bersifat dengan salah satu sebab warisan, namun dia terharamkan untuk mendapatkan bagian warisannya. Nah, kita jelasin. Itu sebabnya ada 2. Ada ahli waris kok nggak dapat bagiannya. Itu tidak lain, itu karena disebabkan 2 hal, kita katakan. Ima karena dia terhalangi oleh ahli waris yang lain, ini yang kita kenal dengan istilah hajab, atau karena si yang waris tadi itu bersifat dengan salah satu penghalang warisan. Penghalang warisan kita bilang ada 3. Ima status budak. Jadi kalau ada ahli waris tapi kok statusnya budak, maka dia haram untuk mengambil bagian warisannya. Kenapa kita bilang? Karena yang namanya budak ini enggak memiliki hak kepemilikan. Sehingga kalau harta warisan diberikan kepada ahli waris yang dia statusnya budak, itu nanti harta warisnya yang dia dapat bukan untuk dia, tapi untuk siapa? Untuk tuannya. Karena budak dan apapun yang dimilikinya itu kepemilikan tuannya. Sehingga sama dengan apa? Nanti harta warisnya malah diberikan kepada orang asing yang bukan siapa-siapa, tidak memiliki hubungan dengan si yang meninggal. Atau ketika dia berbeda agama. Salah satu dari ahli waris ada yang dia kafir, murtad. Maka kalau misalkan ada orang meninggalkan seorang anak laki-laki yang statusnya dia kafir, murtad, berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggal yang dia musyrim, maka anak laki-laki ini ahli waris. Dia memiliki sebab warisan yaitu nasab. Tapi dia juga bersifat dengan salah satu penghalang warisan yaitu perbedaan agama. Beda agama dia dengan orang tuanya yang muslim yang meninggal. Maka kita katakan dia haram untuk mengambil jatah bagian warisannya dari harta ayah atau ibunya yang meninggal. Satu lagi ada al-qatl, kita bilang qatl itu pembunuhan. Jadi kalau salah seorang dari ahli waris dia yang menyebabkan apa? Ayah atau ibunya meninggal. Misal ada keluarga, kepala keluarganya ini sedang dalam kondisi kritis. Ada anaknya yang nggak sabar itu, ingin mengambil harta orang tuanya, mendapatkan bagian warisan dari harta orang tuanya. Karena nggak sabarnya dia putus selang infus pernapasan ayahnya sehingga ayahnya meninggal. Anak ini berarti menjadi sebab ayahnya meninggal. Ini namanya pembunuhan. Jadi kalau ada seorang ahli waris, dia yang menyebabkan apa? Meninggalnya muwarisnya, kita ayah atau ibunya, maka dia haram untuk mengambil bagian daripada apa? Jatah warisannya dari harta ayah atau ibunya. Itu haram. Jadi kita bahas penghalang-penghalang warisan karena begitu. Ada seseorang yang statusnya ahli waris pun terkadang apa kita katakan? Bisa jadi dia haram, terharamkan daripada jatah bagian
warisannya. Maka dibahas itu penghalang-penghalang warisan. Nah, kalau sudah selesai membahas dua hal ini berarti selesai dari tahapan kedua. Oh, otomatis berarti kita sudah bisa memastikan apa? Siapa dari kerabat yang hidup yang waris, siapa yang bukan waris. Dan nanti kita pastikan juga dia ini termasuk yang bersifat dengan penghalang warisan atau tidak. Oh, kalau enggak, oh berarti dia berhak. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan ini waris dan dia berhak. Kenapa dia berhak? Karena dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Maka tahapan ketiga adalah apa? Menentukan bagian masing-masing yang waris. Nah, ini tahapan yang panjang. Kita baru selesai dari 3 ahli waris. Suami, istri, dan juga ibu. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian dia meninggalkan apa? Suami. Berarti yang meninggal ini siapa? Istri. Atau kalau ada orang meninggalkan istri, berarti yang meninggal itu siapa yang wafat? Adalah suami. Atau misalkan ada orang meninggalkan ibu. Nah, ini berapa bagian atau jatah warisannya? Ini sudah kita bahas. Suami fokusnya di mana? Intinya apa? Kita harus bisa tahu kalau ingin menentukan jatah suami, bagian suami, jatah istri, bagian istri, jatah ibu. Intinya fokusnya dulu. Kita fokus kemana dulu? Kalau di antara ahli waris ada suami, ada istri, maka fokusnya sama kita bilang. Fokusnya kemana? Ada keturunan atau tidak? Ada keturunan. Kalau tidak ada keturunan, maka suami itu setengah. Kalau misalkan sebaliknya yang meninggal suaminya ada istri, istrinya 1/4. Jadi kalau misalkan ada Ahmad dan Fatimah menikah, dari pernikahan keduanya belum melahirkan keturunan, Ahmad meninggal, maka berapa bagian Fatimah? Bagian Fatimah itu 1/4. Kenapa? Karena keduanya yang meninggal ini, si Ahmad yang meninggal ini belum meninggalkan keturunan. Begitu juga sebaliknya kalau Fatimahnya yang meninggal, Ahmad ini ahli warisnya. Kenapa? Karena dia memiliki sebab warisan, yaitu akad pernikahan. Ahmad sebagai ahli warisnya statusnya suami. Berapa jatahnya? Kita bilang setengah. Kenapa setengah? Karena Fatimah istrinya yang meninggal itu ketika meninggal tidak meninggalkan keturunan. Tapi kalau ada keturunan, maka kalau yang hidup ahli waris yang hidup itu suami, maka suami 1/4. Kalau istri nanti dapat 1/8. Oke. Ini insya Allah akan bereskan penyebutan penjelasan tentang bagian-bagian waris yang tersebutkan di 3 ayat warisan saja. Nanti kalau sudah selesai, kita akan ulas lagi dengan membaca tafsiran 3 ayat warisan ini. An-Nisa 11, 12 sampai 176. Jadi kita nanti akan menyebutkan yang tersebutkan di Al-Qur'an saja. Nah, nanti yang enggak tersebutkan di Al-Qur'an seperti bagian nenek. Bagian nenek itu enggak ada di Al-Qur'an, di hadis. Nah, nanti kita sebutkan hadisnya. Tapi ala-kulli kita lanjutkan dulu nih. Aha. Jadi kalau suami dan istri kalau ingin menentukan bagiannya apa? Fokusnya lihat ada keturunan atau tidak. Gitu. Kalau ibu fokusnya apa? Selain fokus ke keturunan juga fokus kepada jumlah saudara-saudari dari si yang meninggal. Kalau ibu, jadi ada orang meninggalkan ibu, terus si yang meninggal ini nggak punya keturunan, nggak punya saudara, maka kita bilang apa? Ibu ini nanti jatahnya 1/3. Jadi fokus untuk menentukan jatah ibu. Jadi ibu dari si yang meninggal ini punya ibu. Nah, ini berapa jatah bagian ibu? Ibu ini ahli waris kan? Ahli waris. Dia bersifat dengan apa? Salah satu sebab warisan itu ada hubungan darah nasab. Terus setelah kita pastikan misalkan oh ibu ini tidak bersifat dengan penghalang-penghalang warisan, berarti dia berhak. Nah, kalau berhak berapa bagiannya? Nah, tadi 1/3 bagiannya kalau apa? Nggak ada keturunan, tidak ada saudara. Nggak ada keturunan, nggak ada saudara. Atau ada saudara tapi jumlahnya cuma 1. Ada saudara tapi jumlahnya cuma 1. Maka ibu nanti itu jatahnya 1/3. Ibu jatahnya 1/3. Karena siapa? Anaknya yang meninggal ini belum punya keturunan dan nggak punya saudara. Jadi misalkan ada Ahmad dan Fatimah.
Dari pernikahan keduanya lahir Ibrahim. Ibrahim ini masuk masa remaja, menggeluti bisnis sampai dia sukses. Sukses banyak, memiliki harta, aset tanah di mana-mana, tapi belum menikah. Qadarullah kemudian apa? Dia meninggal, wafat. Berarti dia meninggalkan siapa ini? Ibrahim yang meninggal. Berarti siapa ahli warisnya nanti? Ada ibu, ada ayahnya. Ayah nanti kita bahas. Ibu ditanya ini, ibu ahli waris enggak? Ya. Kenapa ahli waris? Karena dia bersifat dengan salah satu sebab warisan, yaitu nasab. Ibu itu ahli waris. Bahkan ahli waris yang tanpa perantara. Berhak enggak dia dapat? Berhak, karena dia tidak bersifat dengan apa? Penghalang-penghalang warisan. Nah, kalau berhak, berapa yang diberhakinya? Berapa bagiannya? Berapa jatahnya? Dilihat anak yang meninggal. Tadi kan enggak ada apa? Enggak ada keturunan. Terus anak Ahmad dan Fatimah itu kan hanya Ibrahim. Berarti Ibrahim ketika meninggal, ada saudara enggak dia? Enggak ada. Maka dalam kondisi ini ibu berapa? Sepertiga. Ibu nanti apa? Berhak mendapatkan berapa? Sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya Ibrahim. Oke? Nah ini sepertiga. Jatah yang kedua, ibu itu akan mendapatkan seperenam. Seperenam itu kalau apa? Kalau tadi sepertiga ketika nggak ada keturunan, nggak ada saudara. Berarti seperenam kalau ada keturunan atau ada apa? Ada saudara. Jumlahnya lebih dari satu. Saudara jumlahnya lebih dari satu. Maka kalau ada keluarga Ahmad dan Fatimah, dari pernikahan keduanya punya dua anak, Ibrahim dan Ridho. Ibrahim ini kaya raya, tapi belum nikah, meninggal. Berarti dia meninggalkan siapa aja? Kerabatnya yang hidup. Ada ayah, Ahmad ayahnya, Fatimah ibunya, sama Ridho sebagai apa? Saudara kandungnya. Pertanyaannya, ibu berapa? Ibu berapa? Ibu ahli waris kan? Berhak? Iya, karena dia nggak bersifat dengan penghalang warisan misalnya. Oh, kalau berhak berapa bagiannya? Berapa? Ada nggak keturunan? Nggak ada. Ibrahim meninggal nih, belum menikah dia. Punya saudara nggak dia? Si Ridho, tapi jumlah saudaranya cuma berapa? Satu. Kalau satu tetap sepertiga. Seperenam kapan? Kalau ada keturunan atau ada saudara jumlahnya lebih dari satu. Oh, berarti kita tambah, nggak hanya Ridho. Siapa? Raihan misalkan. Tambah satu lagi Rehan. Jadi Ahmad Fatimah itu anaknya ada 3. Ibrahim, Ridho sama Raihan. Berarti kalau Ibrahim meninggal, dia meninggalkan siapa aja? Ayah, ibu, ayah Ahmad itu ayahnya, Fatimah ibunya, terus 2 saudara kandungnya, Ridho dan Raihan. Pertanyaannya, ibu berapa ibu? Ada nggak keturunan? Nggak ada. Tapi ada apa? Ada jumlah saudara, jumlahnya lebih dari 1. Nah, kalau ada saudara lebih dari 1, maka saudara itu nanti dapat menjadikan bagian ibu dari yang awalnya haknya berapa? Sepertiga kan? Menjadi 1/6. Jadi lebih sedikit ya. Nah, sepertiga itu kan banyak. Kata Rasulullah kan ats-tsulus was-tsulusu katsir. Sepertiga itu masih banyak. Saudara kalau jumlahnya lebih dari 1, Ridho dan Raihan tadi karena ya dia merupakan saudara kandung dari Ibrahim yang meninggal. Berarti Ibrahim meninggalkan 2 saudara, jumlahnya lebih dari 1. Maka saudara yang jumlahnya lebih dari 1 itu akan menyebabkan jatah atau bagian ibu menjadi 1/6. Gitu nggih? Ini. Terus kita bilang ibu itu punya bagian yang ketiga. Itu yang kita sebut dengan thuluthul baqi, sepertiga sisa, sepertiga dari sisa. Itu khusus kalau masalahnya terdiri dari suami, ibu ayah, atau istri, ibu ayah. Jadi misalkan Ahmad, Fatimah, itu punya anak, anaknya namanya siapa? Ibrahim. Sudah? Ibrahim ini sudah menikah dengan Aisyah. Sudah menikah dengan apa? Aisyah. Tapi dari pernikahan Ibrahim dengan Aisyah belum punya keturunan. Ibrahim kaya raya, meninggal. Siapa yang ditinggalkannya? Istrinya Aisyah
Ibunya Fatimah sama ayahnya apa? Ahmad. Pertanyaannya, berapa bagian ibu? Khusus kalau bentuk masalahnya istri, ibu, ayah, atau kalau apa? Ini kalau yang meninggal misalkan anaknya yang perempuan. Kita balik, Aisyah anaknya nikah sama siapa? Ibrahim. Aisyah meninggal, berarti ninggalin siapa? Ibrahim suaminya, Fatimah ibunya, Ahmad apa? Ayahnya. Intinya gitu, dua keadaan itu. Ibu, istri, ibu, ayah, atau suami, ibu, ayah. Maka di dua surah masalah ini, bentuk masalah ini khusus ini. Ibu kita kasih sepertiga sisa. Sepertiga dari sisa, Pak. Itu kenapa nggak dikasih sepertiga dari semua harta, enggak? Jadi sepertiga sisa. Sisa dari apa? Sisa dari yang sudah diambil suami atau istri. Jadi suami kalau nggak ada keturunan jatahnya berapa? Setengah toh? Suami ngambil bagiannya. Sisanya berapa? Setengah lagi kan? Sepertiga sisa itu maksudnya gini. Sepertiga dari sisa yang sudah diambil suami. Jadi kalau misalnya nih hartanya 600 juta, setengahnya kalau sudah diambil suami berapa berarti? 300 juta. Sudah 300 juta. Ibu itu sepertiga sisa jatahnya. Maksudnya gimana? Sepertiga dari 300 juta, bukan sepertiga dari 600 juta. Oke. Dia dapat sepertiga dari 300 juta dari sisa. Maka berapa kalau sepertiga dari 300 juta? Ibu hanya dapat 100 juta. Beda kalau sepertiga kamil. Sepertiga kamil itu maksudnya apa? Sepertiga dari seluruh harta. Itu pasti nanti dia dapatnya 200 juta. Oke. Nah, ini dikasih dari sepertiga sisa. Kenapa harus dibedakan? Khusus kalau dua bentuk masalah tadi, istri, ibu, ayah, atau suami, ibu, ayah. Ibu kenapa nggak dikasih sepertiga saja? Sepertiga dari seluruh harta. Kenapa kok sepertiga dari sisa yang sudah diambil oleh suami atau istri? Kenapa harus demikian? Ini ijtihadnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu dilakukan agar apa? Agar tetap dalam koridor konsep kaidah apa? Lidzakari mithlu hadil untayain. Jadi dalam pembagian warisan itu untuk menentukan jatah laki dan perempuan itu setiap yang laki itu pasti akan dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Konsep itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu memahami konsep itu sehingga kalau ibu kita kasih sepertiga kamil dia dapatnya 200 juta, ayah dapatnya 100 juta. Lebih besar nggak 200 daripada 100? Ini nggak boleh. Agar nggak terjadi seperti itu apa? Dikasihlah ibu itu sepertiga dari sisa. Kalau sepertiga dari sisa ibu dapatnya berapa? 100 juta. Maka sisanya berapa? 200 juta. Itu untuk ayah. Maka ayah dapat 2 kali lipat nggak daripada ibu? Itu. Jadi kita udah jelasin ya. Kenapa kok dikasih sepertiga sisa? Itu ada tujuannya. Itu untuk apa? Menjadikan bagian ayah itu tetap 2 kali lipat daripada bagian ibu. Karena kalau dikasih sepertiga dari seluruh harta, maka ibu malah apa? Bagiannya lebih besar daripada bagian ayah. Dan ini menyelisih konsep umum dalam pembagian warisan. Yang kata Allah apa? Di An-Nisa ayat 11, lidzakari mithlu hadil unthayain. Laki-laki itu memiliki 2 kali lipatnya jatah perempuan. Nah, ini mengulas dari yang sudah kita bahas. Kita pengen nambah. Kita pengen bahas bagian warisan ayah dan kakek. Ini gampang. Jadi kan kita baru selesai mengulas apa? Suami, istri, ibu. Nah, sekarang kita pengen membahas bagian ayah atau kakek. Jadi kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan apa? Ayah. Atau dia meninggalkan apa? Kakek. Bagiannya berapa? Ayah itu ahli waris nggak? Ya. Kakek itu ahli waris nggak? Ini kakek ini maksudnya kakek dari ayah, nggih. Karena kakek dari ibu itu bukan ahli waris. Jadi kalau kita bilang kakek ahli waris, maksudnya kakek dari siapa? Kakek dari ayah si yang meninggal. Jadi bagiannya sama ini. Jadi kita barengin bahasannya, penjelasannya kita barengin.
Jadi ada orang meninggalkan ayah atau dia meninggalkan kakek. Kita tahu keduanya ahli waris karena apa? Punya nasab. Nanti kita pastikan berhak nggak dia memperoleh bagian warisannya. Kita lihat bersifat nggak dengan penghalang warisan. Oh nggak bersifat, maka berhak. Kalau berhak berapa bagiannya? Nah, ayah dan kakek itu bagiannya fokus untuk menentukan bagiannya. Fokusnya sama. Kayak suami dan istri. Fokusnya kemana? Ke keturunan. Ada keturunan atau tidak? Ada keturunan atau tidak? Kalau nggak ada keturunan, maka kakek atau ayah dari si yang meninggal itu jatahnya sisa. Jatahnya berapa? Sisa. Sisa dari ahli waris yang punya bagian. Jadi dia dapat sisa. Sisa bukan berarti sedikit, nggih. Sisa itu bisa jadi banyak. Sisa bisa jadi apa? Banyak. Kita contohkan gini. Ada orang wafat, kita buat permasalahan dari keluarga. Ada Ahmad, ada Fatimah. Dari pernikahan keduanya lahir Ibrahim. Lahir siapa? Ibrahim. Ibrahim ini pengusaha sukses tapi belum nikah, meninggal. Azib, jomblo, belum nikah. Punya banyak harta. Siapa yang ditinggalkannya? Fatimah ibunya, sama siapa? Ahmad bapaknya, ayahnya. Pertanyaannya, ibu berapa? Baru kita bahas tadi. Ibu berapa? Ibu berapa? 1/3. Ayah berapa ayah? Sisanya. Sisa. Karena gak ada keturunan kan? Tadi kita bilang ibu 1/3 kenapa? Karena Ibrahim meninggal, tidak meninggalkan keturunan. Terus nggak ada lagi saudaranya. Dia satu-satunya anak Ahmad dan Fatimah. Berarti nggak punya saudara dia. Ibu maka berapa? 1/3. Ayah fokus tadi. Ada keturunan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada maka dia sisa. Berarti ibu ngambil 1/3, sisanya berapa? Itu untuk ayah. Jadi kalau hartanya 300 juta, ibu ngambil berapa berarti 1/3-nya? 100 juta. Sisanya berapa? 200 juta. Jadi sisa belum tentu lebih sedikit. Justru apa? Kadang lebih banyak. Sisa. Oke. Ini kalau apa tadi? Nggak ada keturunan. Kalau ada keturunan, itu kan berarti lanjutannya. Kalau nggak ada keturunan tadi apa? Sisa. Kalau ada keturunan, maka ayah atau kakek itu dapat 1/6. Dapat berapa? 1/6. Coba nanti begini. Kalau ada keturunan, itu diperhatikan keturunannya jenisnya apa? Keturunannya apa? Jenisnya apa? Keturunan itu kan anak. Anak itu kan ada laki, ada perempuan. Jadi dilihat jenisnya. Anak laki atau anak perempuan. Jadi perhatikan. Kalaupun ada keturunan, jadi sekedar ada keturunan, ayah kakek itu 1/6. Coba nanti kita perlu perhatikan apa? Jenisnya. Yang keturunan itu laki atau perempuan. Karena nggih Pak Bu, kalau keturunannya ada yang laki-laki, jadi kalau keturunan yang ditinggalkan ada yang laki-laki, sekedar ada laki-laki, maka ayah dan kakek itu dapat 1/6 saja, udah 1/6 itu, 1/6 tadi. Tapi kalau keturunannya tidak ada yang laki-laki, berarti semuanya perempuan. Tadi kan kita bilang apa? Ada yang laki-laki. Itu 1/6 saja dia. Kalau ada laki-laki. Tapi kalau apa? Dari keturunan tidak ada yang laki-laki. Berarti semua keturunan yang ditinggalkan perempuan. Maka nanti dia dapat 1/6 plus sisa kalau ada sisa. Beda nggak itu? Kalau tadi 1/6 saja. Udah, 1/6 saja. Kalau keturunannya tidak ada yang laki-laki, semuanya perempuan, maka dia apa? 1/6 plus sisa kalau ada. Jadi kalau ada sisa, itu jatahnya dia. Ayah atau kakek. Kita contoh. Bil misal ya tadihul maqal. Itu kaidah. Dengan misal, maka yang dijelaskan akan jelas. Ahmad dan Fatimah.
Dari pernikahan keduanya punya anak Ibrahim tadi. Ibrahim nikah dengan Aisyah. Dari pernikahannya dengan Aisyah lahirlah Siti sama Rodiyah. Ahmad, Fatimah, terus meninggalkan anak siapa? Ibrahim. Ibrahim nikah sama Aisyah, punya anak siapa? Siti dan Rodiyah. Punya dua anak. Siti dan Radiyah, anak laki atau anak perempuan ini? Jadi salah pula kan? Siti anak perempuan, Radiyah apa? Anak perempuan. Oh, berarti kita masuk pertanyaan. Aisyah istrinya kan? Berapa bagiannya? Berapa bagian Aisyah? Jadi Ibrahim meninggalkan siapa aja? Aisyah istrinya, Fatimah ibunya, Ahmad ayahnya, Siti dan Radiyah dua anak perempuannya. Sekarang pertanyaannya, Aisyah berapa bagiannya? Aisyah apa statusnya? Istri. Berapa bagiannya? Fokusnya kemana kalau ingin menentukan bagian istri? Fokusnya kemana? Keturunan. Ada nggak keturunan? Kan kita baru sebutkan tadi Siti Radiyah, jangan ini, jangan buyar. Berarti berapa istri? Berapa? Berapa istri? Istri kalau nggak ada keturunan 1/4, kalau ada 1/8. Harus berlatih. Ibu berapa ibu? Ibu berapa ibu? Ibu fokusnya ke mana? Keturunan juga kan? Sama saudara. Oke, saudara nggak ada, jelas ya. Keturunan ada nggak? Kalau ada keturunan berapa ibu? Berapa? Ibu berapa? 1/6. Mantap. Jadi istri 1/8, ibu berapa? 1/6. Lanjut. Ahmad berapa? Ahmad baru. Ahmad ada keturunan nggak nih? Ada. Lihat jenisnya tadi. Siti Radiyah apa jenisnya? Perempuan. Berarti nggak ada keturunan yang laki-laki kan? Kalau nggak ada, maka 1/6 plus sisa kalau ada sisa. Kita cek ada sisa nggak? Ada 1/8, ada 1/6, ada apa? Ada 1/6 juga, itu untuk ayah. Nanti kalau dua anak perempuan, kita belum bahas ya. Dua anak perempuan tadi jatahnya 2/3. Gimana itu? Nanti kita jelasin. Nanti ada tempatnya di pertemuan selanjutnya ya. Intinya berarti apa? Ada istri jatahnya 1/8, ibu jatahnya 1/6, ayah jatahnya apa? 1/6 plus sisa, sama dua anak perempuan berapa? 2/3. Kita coba istri 1/8, ibu si Fatimah jadi apa? 1/6, ayah 1/6 plus sisa. Anak perempuan 2 orang, 2 anak PR 2/3. Kita keluarkan KPK-nya. Kata ulama Nusantara namanya angka bulat. Jadi ini ada nanti penjelasannya insya Allah. Nggak sulit. Nanti fokusnya ke apa ini? Penyebut ya namanya. Penyebut ya. 8663. Kalau ada 8, 1/8 ketemu dengan 1/6, 2/3, maka KPK-nya pasti 24. Kalau udah ketemu KPK-nya, KPK ini dibagi dengan penyebut. Penyebut yang bawah itu kan penyebut. Dibagi. 24 bagi 8 berapa? 3. 24 bagi 6 berapa? 4. 24 bagi 6 berapa? 4. 24 bagi 3 8. Kali 2 berapa? 16. Coba kita tambahkan. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah 4 11. 11 Oh 27 ya?
11 tambah 16 berapa? 27. Nah, ini namanya aul. Nanti ini nggak perlu kita perjelas. Namanya aul. Yang pingin kalau jelasin gini. Ini ada sisa lagi nggak? Ada sisa nggak? Ini aja kalau kita jumlahkan sudah lebih. 3 tambah 4 7, 7 tambah 4 berapa? 11, 11 tambah 16 berapa? 27. Ibaratnya gini, harta 240 juta tapi yang harus kita bagi berapa? 270 juta. Berarti pertanyaannya dulu, ada sisa nggak? Berarti ini apa? Kan kita bilang 1/6 plus sisa. Ya udah, kalau nggak ada sisa, nggak ada, ini kasih lagi berarti. Oke? Tapi kalau misal ada sisa, andaikan ada sisa, maka sisanya apa? Kita tambahkan ke jatah ayah yang ada. Berapa jadi jatahnya 4 misalkan? Tambah sisanya berapa? Misalkan sisanya 2, tambahkan. Jadi berapa? 6. Gitu nggih. Jadi maksud plus sisa itu kalau memang ada sisa. Di contoh kita ini kebetulan tidak ada sisa. Justru malah apa? Hartanya diibaratkan 24 bagian, yang perlu dibagi itu 27, malah apa? Kurang. Nah, ini nanti kalau kondisi harta itu lebih kecil nominalnya daripada yang harus dibagikan, nanti kondisinya namanya aul. Namanya aul. Ini namanya kalau dalam pembagian warisan, kitab-kitab faraid disebut dengan aul. Ya nanti insyaallah kapan-kapan kita bahas aul namanya, aul. Aul. Ya, sekedar tahu dulu saja nggih. Ini bagiannya. Jadi bagiannya itu 2 saja, ayah dan kakek. Sisa. Kalau apa tadi? Nggak ada keturunan atau 1/6 dengan 2 macamnya. 1/6 saja kalau ada di antara keturunan yang laki-laki. Atau kalau nggak ada sama sekali yang laki-laki, semuanya perempuan, maka dia apa? 1/6 plus sisa. Seperti contoh kita. Nah, ini kan ayah. Kakek sama, bagiannya seperti ayah. Tapi syaratnya 1. Kalau nggak ada ayah. Kakek bagiannya sama seperti apa? Ayah tadi. Tapi syaratnya 1 dia. Kapan dia berhak? Kalau tidak ada ayah. Karena kalau ada kakek tapi ayah si yang meninggal juga masih ada, masih hidup, maka kakek mahjub namanya. Mahjub itu apa maksudnya? Dia terhalangi oleh si ayah. Dia nggak berhak. Jadi kakek jatahnya sama seperti ayah, tapi kapan dia berhak dapat jatahnya? Kalau tidak ada ayah. Itu aja beda. Oke? Jadi kalau misalkan nih ada Ahmad Fatimah, terus lahir Ibrahim dari pernikahan kedua. Ibrahim kaya raya, pengusaha sukses, meninggal. Ahmad ini sebelumnya juga sudah meninggal. Ahmad ini masih punya ayah. Namanya kita bilang Rabi'. Si Ahmad ini masih punya ayah. Rabi' ini hubungannya ke Ibrahim apa namanya? Kakek. Kakek dari ayahnya enggak? Ahli waris enggak dia? Iya. Berarti Ibrahim meninggal, dia meninggalkan siapa? Fatimah ibunya, Rabi' kakek dari ayahnya. Kan sudah enggak ada ayahnya. Ayahnya sudah meninggal duluan. Pertanyaannya, kakek berhak enggak dapat berarti? Berhak, karena enggak ada ayah. Berapa bagian yang dia berhaki? Lihat Ibrahim meninggal tadi, punya keturunan enggak? Enggak. Ada saudara enggak? Ibrahim punya saudara enggak? Enggak. Ibrahim itu anak satu-satunya Ahmad dan Fatimah. Berarti kakek itu sisa. Sisa dari apa? Yang diambil ibunya. Ibunya berapa? 1/3. Sisanya 2/3. Itu untuk si Rabi' kakek. Ini sama persis kayak ayah. Tapi syaratnya apa? Kalau enggak ada ayah. Tapi kalau misalkan tadi ya, ada Ahmad, Fatimah, anaknya Ibrahim. Ibrahim meninggal. Ahmad masih ada ayahnya Rabi'. Tapi Ahmad tadi sebagai ayahnya Ibrahim masih hidup. Maka nanti di sini apa? Kakek ahli waris enggak? Iya, tapi dia mahjub, terhalang. Dia enggak berhak dapat bagiannya. Kenapa? Karena masih ada ayah sih. Maka berarti yang berhak dari ahli waris siapa ini? Cuman ibu sama ayahnya saja. Oh, berarti ibu 1/3, ayahnya sisa yaitu 2/3.
Robi gimana? Nangis. Dia nggak punya apa kecuali apa? Nangisin cucunya saja. Tapi nggak dapat apa-apa. Jadi nangisnya itu double ya. Hah? Nangis karena cucunya meninggal. Juga nangis apa? Dia nggak dapat bagian. Karena apa? Ada anaknya Ahmad. Nah, itu menghalangi dia. Nah, ini untuk tambahan bagian warisan yang kita tambahkan di bulan ini. Nanti kita lanjut lagi. Kita nanti masuk ke anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, saudari perempuan kandung sama saudari perempuan sebapak. Ya nanti insya Allah kita bahas ya, pelan-pelan. Mungkin ada 2-3 pertemuan lagi. Baru nanti kita akan bahas tafsiran 3 ayat mawaris sebagai bahan ulasan kita insyaallah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memperhatikan fokus-fokusnya itu penting ya. Itu. Kalau bisa ditulis itu.